Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang daun tidak pernah bohong. Nah, kenali tanda-tanda tanaman kekurangan nutrisi lewat daunnya. Nah, kita sebagai petani sangat penting, teman-teman. Nah, pernahkah kalian melihat daun tanaman menguning, mengering, atau berbintik aneh? Nah, jangan buru-buru panik. Daun sebenarnya sedang berbicara dan memberitahu kita bahwa tanaman sedang sakit atau kekurangan gizi atau nutrisi ya. Ya, daun adalah cerminan kesehatan tanaman asal tahu cara membacanya, teman-teman. Makhluk hidup pasti memiliki gejala-gejala sendiri. Nah, sakit, flu, itu gejalanya adalah pilek, ya tidak? Nah, hidung tersumbat dan lain sebagainya. Kemudian meriang. Nah, badan jadi panas. Nah, ternyata tanaman juga sama. Ketika tanaman kekurangan unsur hara tertentu atau ada hal yang terjadi pada tanaman itu sendiri, maka tanaman akan menimbulkan gejala. Nah, cara tanaman menginformasikan saya sedang kekurangan apa melalui gejala yang timbul pada daunnya. Jadi daun tanaman merupakan indikator, merupakan petunjuk apa. Dalam dunia budidaya tanaman, kita sering fokus pada penyiraman, pupuk, atau pengendalian hama. Nah, tetapi satu hal yang sering diabaikan justru yang paling terlihat jelas, yaitu kondisi daun. Nah, dari sini kita bisa membacanya. Nah, daun tanaman bisa memberi sinyal penting ketika tanaman mengalami gangguan nutrisi. Entahkah itu kekurangan unsur makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, atau kekurangan unsur mikro seperti zat besi dan magnesium. Nah, semuanya tampak dari warna, bentuk, dan pola kerusakan pada daun. Nah, yuk perhatikan lebih lengkap agar kamu bisa bertindak lebih cepat dan tepat sebelum tanaman semakin rusak. Nah, poin yang pertama yaitu kekurangan nitrogen. Nah, gejala pada daun itu yaitu daun menguning. Nah, ini umum lah ya, dimulai dari daun tua di bagian bawah. Nah, pertumbuhan tanaman lambat, batang kurus, daun tampak pucat dan kecil ya. Nah, ini adalah tanda-tanda kekurangan nitrogen. Nah, mengapa bisa ini terjadi? Nah, nitrogen adalah unsur utama untuk pembentukan klorofil dan pertumbuhan vegetatif. Nah, kekurangan nitrogen membuat tanaman tidak bisa berfotosintesis secara optimal. Nah, terus solusinya bagaimana? Nah, beri pupuk kaya akan nitrogen seperti urea, ZA, atau pupuk kandang matang, ataupun asam amino ya teman-teman. Ya, ini bisa ya. Terus bagaimana dengan yang kekurangan yang namanya fosfat? Ya, gejala pada daun ya, ini pada daun kita perhatikan, yaitu daun menjadi lebih gelap ataupun keunguan, nah terutama di bagian bawah ya. Nah, pertumbuhan akar lambat, nah tanaman tampak kerdil, tidak berbunga atau berbuah hanya sedikit. Nah, terus mengapa ini bisa terjadi? Nah, fosfat sangat penting untuk pertumbuhan akar dan pembentukan energi dalam sel tanaman, teman-teman. Nah, kekurangannya membuat tanaman lemah dan tidak produktif. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya, kita harus menggunakan pupuk TSP, SP36, atau pupuk organik yang kaya akan fosfat. Seperti abu skam juga itu kaya akan fosfat, teman-teman. Nah, terus yang ketiga yaitu kekurangan kalium. Nah, gejala yang tampak yang umum ya pada daun yaitu ujung dan pinggir daun itu tampak kering dan terbakar. Ya, seperti gosong ya, teman-teman. Nah, daun mudah menggulung ya dan rontok. Nah, buah mudah busuk, nah batang mudah patah. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nah, karena kalium ini berfungsi untuk memperkuat jaringan tanaman dan meningkatkan daya tahan terhadap penyakit. Nah, kekurangan kalium membuat tanaman lebih rentan dan hasil panen ya pasti menurun ya teman-teman. Terus bagaimana solusinya? Ya, solusinya kita memberikan pupuk KCl, pupuk kompos dari kulit pisang atau abu kayu, teman-teman. Nah, terus poin yang keempat, kekurangan unsur mikro. Nah, berikut beberapa gejala penting dari kekurangan unsur mikro. Yang pertama yaitu zat besi atau V. Nah, daun muda menguning tetapi tulang daun tetap hijau. Nah, ini kita bisa perhatikan ya. Daun pucat terutama di bagian atas tanaman. Terus kalau kekurangan magnesium ataupun Mg ya teman-teman, yaitu daun tua menguning di antara tulang daun. Nah, yang berikutnya yaitu daun terlihat belang ataupun bergaris. Nah, kalau kekurangan kalsium ataupun Ca, itu ujung daun menggulung atau busuk. Nah, akar pendek dan bercabang tidak normal. Terus bagaimana kalau dia kekurangan boron misalnya ya?
daun itu kaku, mudah patah, tunas tidak tumbuh sempurna. Nah, itu namanya kekurangan boron, teman-teman. Nah, biasanya pada tanaman cabai kita bisa menemukan itu. Nah, terus solusinya bagaimana? Kita harus menggunakan pupuk mikro atau cairan organik seperti MOL, ya, mikroorganisme lokal, air cucian beras, pupuk daun komplit, atau pupuk mikro seperti ZNV. Nah, CU banyak ya, dalam dosis kecil ya, tetapi rutin ya teman-teman, konsisten. Nah, jadi kesimpulannya, daun adalah mulut tanaman. Nah, mereka memberitahu kita kondisi kesehatan tanpa kata-kata. Sebagai petani atau pencinta tanaman, kita perlu peka dan belajar membaca sinyal dari daun ini. Nah, semakin cepat kita tahu tanda-tandanya, semakin cepat pula kita menyelamatkan tanaman dari kerusakan yang lebih parah. Nah, kita sebagai petani jangan menunggu ya daun berguguran sampai kita ngambil tindakan ya teman-teman. Oke, demikian dulu pembahasan kali ini. Ya, di lain kesempatan kita akan membahas yang lainnya.